Oke, kali ini kita bakal membahas tentang pembahasan soal konsep mol. Namun sebelum masuk ke pembahasan soalnya, teman-teman udah harus terlebih dahulu mengerti tentang konsep mol pada video sebelumnya. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Nah, di sini dibilang bahwa hitunglah banyaknya molekul senyawa yang terdapat dalam 2 mol Na2SO4. Nah, jadi di sini nomor 1 dibilangnya ialah hitung banyaknya molekul. Berarti kata kunci di sini ialah jumlah molekul yang terdapat dalam 2 mol Na2SO4. Nah, rumus apa yang dipakai untuk menghitung soal nomor 1? Nah, seperti yang kita udah ketahui pada video sebelumnya bahwa rumus yang berkaitan dengan jumlah molekul itu ialah mol sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, kita tahu bahwa bilangan Avogadro ini dia senilai 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, sehingga langsung aja kita ke rumusnya. Berarti ini kan yang ditanyakan jumlah molekul kan, jadi jumlah molekul ini yang ditanyakan berarti adalah jumlah partikel atau jumlah molekul ini. Jadi ini yang ditanyakan gitu. Oke, di sini diketahui bahwa terdapat 2 mol gitu kan. Berarti molnya udah diketahui dan bilangan Avogadro-nya udah diketahui, sehingga langsung aja kita tinggal menggunakan rumus untuk mencari jumlah partikel. Nah, otomatis rumus untuk mencari jumlah partikel berarti didapat dari mol dikali dengan bilangan Avogadro, ya kan? Nah, berarti mol di sini yang udah diketahui ialah 2. 2 mol dikali dengan bilangan Avogadro ialah 6,02. Jadi 2 dikali 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23 gitu. Jadi 2 dikali 6,02 yaitu 12,04 dikali 10 pangkat 23. Oke, jadi jawabannya ialah jumlah molekul senyawa yang terdapat dalam 2 mol Na2SO4 ialah 12,04 dikali 10 pangkat 23. Oke, next ke nomor 2. Hitunglah massa dari 0,3 mol H2SO4 jika diketahui ARH yaitu 1, ARS yaitu 32, dan ARO yaitu 16. Nah, rumus untuk menghubungkan adanya massa dan juga mol yaitu apa? Nah, pada video sebelumnya kita udah tahu bahwa mol didapat dari massa dibagi dengan MR. Nah, karena mengapa MR? Di sini kan senyawa nih, H2SO4, berarti makanya MR bukan AR gitu kan. Jadi mol sama dengan massa dibagi MR. Oke, yang ditanyakan di sini ialah massa. Hitunglah massa kan. Nah, di sini udah diketahui ialah mol, molnya udah diketahui. Berarti yang belum kita ketahui di sini ialah MR. Nah, MR ini gimana cara mencari MR? Cara mencari MR yaitu menggunakan pada video sebelumnya kan udah dijelasin cara mencari MR. Nah, jadi cara mencari MR itu berarti didapat dari penjumlahan dari jumlah AR pada setiap unsur yang ada di setiap senyawa H2SO4. So, nah lihat ya, ini kan ada H2SO4, berarti MR dari H2SO4 didapat dari sama dengan H di sini kan ada 2 nih, H2 kan berarti 2 dikali ARH ditambah S kan ada 1, ditambah 1 dikali ARS, ditambah O-nya kan ada 4 kan, jumlahnya 4, berarti ditambah 4 dikali ARO gitu. Nah, jadi ARH-nya kan 1, jadi 2 dikali 1 ditambah 1 dikali ARS. AR di sini kan 32. 1 dikali 32 ditambah dengan 4 dikali ARO. O di sini ialah 16 ditambah dengan 4 kali 16 gitu. Nah, jadi 2 kali 1 ditambah 1 dikali 32 ditambah 4 kali 16, 2 kali 1 2 tambah 32, 34 ditambah 16 kali 4 yaitu 64, jadi dapatnya 98 gitu. Nah, jadi MR dari H2SO4 ialah 98. Nah, berarti otomatis kita udah mengetahui mol sesuai di soal yaitu 0,3 dan MR-nya kita udah ketahui bahwa 98. Otomatis massa
Masanya tinggal dihitung menggunakan rumus ini aja nih. Nah, otomatis massa didapat dari mol dikali mr gitu kan. Molnya yaitu 0,3, mr-nya yaitu 98. Oke? Nah, jadi 0,3 dikali 98 yaitu 29,4 gram gitu. Nah, jadi masanya ialah 29,4 gram. Oke, nomor berikutnya. Berapa volume dari 2 mol gas O2 dalam keadaan standar? Nah, jadi kemarin kan untuk persamaan gas ideal, itu kan terdapat dua keadaan, di mana ada keadaan standar dan juga ada keadaan diukur pada suhu kamar gitu kan. Nah, jadi atau suhu ruang. Nah, di sini kan keadaan standar. Keadaan standar berarti 0 derajat Celcius dan 1 atm gitu kan. Nah, berarti rumus untuk menghitung volume pada keadaan standar yaitu kita tahu bahwa teman-teman lihat pada video sebelumnya yaitu rumusnya itu ialah mol sama dengan volume dibagi dengan 22,4 gitu. Nah, jadi mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, di sini kan kita udah tahu bahwa molnya yaitu 2, ya kan? Jadi molnya 2, setelah itu 22,4-nya ini udah diketahui dan volumenya yang dicari otomatis tinggal aja nih. Berarti volume didapat dari mol dikali 22,4. Molnya yaitu 2 dikali 22,4 yaitu hasilnya ialah 44,8 liter gitu. Nah, jadi volumenya ialah 44,8 liter gas oksigen gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu berapa massa dari 5 liter gas nitrogen pada 27 derajat Celcius dan 3 atm dan tekanannya itu 3 atm. Nah, jika kita kedapatan soal seperti ini, kita lihat bahwa di sini suhunya yaitu 27 derajat Celcius dan tekanannya yaitu 3 atm. Berarti soal seperti ini dia udah ada pada tekanan dan juga suhu yang lain gitu kan. Berarti dalam hal ini kan berarti bukan diukur pada keadaan standar yang 0 derajat Celcius dan juga diukur pada suhu ruangan yang 25 derajat Celcius, tetapi ini udah diukur pada suhu lain yaitu 27 derajat Celcius gitu kan. Nah, berarti kita tahu jika udah diukur pada suhu yang lain dan tekanan yang berbeda bukan 1 atm, berarti rumusnya yaitu tetap kita menggunakan rumus di sini aja nih. Sebentar, sorry. Di sini aja berarti rumusnya PV sama dengan nRT, ya kan? Nah, T di sini kita udah diketahui 27 derajat Celcius, sedangkan T-nya atau suhunya itu harus diubah ke dalam Kelvin. Otomatis 27 derajat Celcius ditambah dengan 273. Nah, 273 gitu kan. Dan jadi 27 ditambah 273 hasilnya yaitu 300 Kelvin. Nah, jadi T-nya yaitu 300 Kelvin dan kita ingat bahwa R-nya, R di sini kan 0,082 kan. R kan tetapan gas ideal yaitu 0,082 dan tekanan di sini ialah 3 atm. Nih, setelah itu volumenya yaitu 5 liter. Dan nah, di sini massanya yang dicari. Nah, gimana caranya kita mencari massa? Nah, kita kan bisa mencari massa dengan jika kita mendapatkan nilai mol dari persamaan ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai mol, baru kan terdapat persamaan yang dimana mol sama dengan massa dibagi dengan mr kan. Nah, jadi jika kita udah mengetahui molnya, berarti kita dapat mengetahui massanya gitu. Oke? Nah, sebentar. Nah, jadi yang tadi T-nya kan 300 Kelvin. Oke. Nah, jadi langsung aja ke penulisan rumusnya, terus tinggal masukin yang diketahui dan tinggal mencari molnya kan, gitu. P-nya kan 3. Setelah itu V-nya 5 liter. Sama dengan N-nya yang dicari. R-nya kan 0,082. T-nya yaitu 300. Nah, dari di sini berdasarkan perhitungan ini 3 kali 5 kan 15. Setelah itu 0,082 dikali 300
sama dengan 24,6 dikali dengan N, iya kan? Mengapa dikali dengan N? Ayo. Nah, dikarenakan 0,082 dikali 300 kan dapatnya 24,N. Setelah itu kan masih ada N. Jadi 24,N dikali N gitu kan. 24,6 gitu. Nah, setelah itu berarti molnya berarti didapat dari 24,6 dibagi dengan 15. Nah, jadi 24,6 dibagi 15 yaitu 1,64 mol. Nah, jadi kita udah ketahui bahwa molnya yaitu sebesar 1,64 mol. Nah, setelah kita udah memperoleh nilai molnya, kita tahu bahwa hubungan antara mol dan massa, karena kan yang ditanyakan ialah massa kan, hubungan antara mol dan massa yaitu mol sama dengan massa dibagi dengan mr gitu kan. Nah, jadi molnya di sini kan 1,64, udah diketahui terus mr-nya. Nah, jadi mr dari N2 ialah 28 gram per mol, didapat dari ARN itu diketahui pada tabel periodik yaitu sebesar 14, dan 14 dikali indeks dari N ialah 2, sehingga 14 kali 2 yaitu 28, sehingga MR dari N2 yaitu 28 gitu. Oke, berarti masanya didapat dari N. N di sini kan 1,64 kan. Jadi 1,64 dikali dengan MR-nya yaitu 28, sehingga M-nya yaitu 1,64 dikali 28, didapatkan hasilnya yaitu 45,92 gram gitu. Jadi masanya 45,92 gram gitu. Jadi untuk soal seperti ini pertama-tama kita menggunakan rumus yang PV sama dengan nRT untuk mencari nilai N. Setelah kita mencari nilai N, kita tinggal memasukkan rumus mol sama dengan M per MR, karena yang ditanyakan di sini ialah massa, di mana hubungan antara massa dan mol kan ialah mol sama dengan massa dibagi MR gitu. Oke. Next ke soal selanjutnya. Oke. Di sini pada suhu dan tekanan tertentu, volume dari 22 gram gas karbon dioksida adalah 10 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 8 gram gas oksigen yang jika diketahui ARO 16 dan ARC-nya yaitu 12. Nah, jika kita kedapatan soal seperti ini kan terdapat dua senyawa. Dalam hal ini terdapat dua wujud gas kan, atau dua senyawa gas, di mana terdapat senyawa CO2 dan juga senyawa O2. Nah, seperti yang kita udah ketahui sebelumnya kan, berarti jika diukur pada suhu dan tekanan tertentu atau pada suhu dan tekanan yang sama, berarti kan menggunakan rumus mol 1 per V1 sama dengan mol 2 per V2 gitu kan. Nah, di sini yang ditanyanya itu volume dari gas oksigen, berarti yang ditanya ini ialah volume keduanya gitu. Oke. Nah, langsung aja kita tulis rumusnya menggunakan senyawa yang ada nih, sebentar. Oke, berarti rumus yang tersedia berarti yang merupakan mol pertama kan berarti mol CO2 kan. Mol CO2 per volume CO2 sama dengan mol dari O2 diper dengan volume dari O2. Gitu kan. Nah, selanjutnya di sini berarti kita tinggal mencari mol dari masing-masing senyawa yang memiliki massa yang tertera atau massa yang udah diketahui nih. Berarti kita mencari massa dari mol dari CO2 dulu nih. Mol dari CO2 berarti massanya itu ialah 22 gram. Kan mol kan dapat dari massa bagi MR. Nah, di sini massanya 22. Setelah itu MR dari CO2. Nah, MR dari CO2 itu gimana? MR sama dengan C-nya kan 1 dikali ARC kan 12. 1 dikali 12 ditambah O-nya kan 2. 2 dikali ARO-nya kan 16, jadi 2 dikali 16. Jadi 12 ditambah 32 sama dengan 44. So, mol CO2 yaitu 22 dibagi 44, di mana 22-nya ini ialah massa dan 44 ini ialah MR. Nah, jadi 22 dibagi 44 yaitu hasilnya ialah 0,5 mol. Nah, jadi udah diketahui bahwa berdasarkan perhitungan mol CO2 yang didapatkan ialah 0,5 mol. Jadi 0,5 mol diper dengan, langsung aja ke sini ya, diper dengan volume CO2. Volume CO2 di sini yang diketahui ialah 10 liter. Nah, setelah itu mol O2 yang belum kita ketahui juga nih. Oke, untuk mol O2 di sini kita mengetahui bahwa terdapat 8 gram gas oksigen.
Berarti mol O2 didapat dari masanya kan 8 gram dibagi dengan mR dari O2, di mana O2 berarti jumlah atomnya atau indeksnya yaitu 2, berarti 2 dikali dengan ARO yaitu 16, jadi 2 kali 16 yaitu 32. Jadi mR dari O2 yakni 32. Otomatis 8 dibagi 32. Nah, jadi 8 dibagi 32 yaitu 0,25 mol. Otomatis mol O2 yang kita dapatkan ialah 0,25, dan yang mau kita cari ialah kan berapa volume dari gas oksigen. Jadi yang dicari ini ialah volume dari O2 gitu kan. Nah, berdasarkan penulisan rumus berdasarkan yang diketahui dari rumus, berarti kita bisa mengetahui volume O2 sama dengan 0,5 dikali dengan 10 dibagi dengan 0,25. Jadi 0,5 dikali 10 dibagi dengan 0,25, hasilnya yaitu 20 liter. Nah, jadi berdasarkan yang udah diketahui di sini berarti dapat dicari volume O2 berarti dapat dari 0,5 dikali 10 dibagi dengan 0,25 gitu. Jadi hasilnya yaitu 20 liter. Nah, jadi volume O2 yaitu 20 liter gitu ya kan. Jadi jika kedapatan soal seperti ini di mana terdapat 2 senyawa gas, berarti yang diukur pada suhu dan tekanan tertentu, berarti menggunakan persamaan rumus yang seperti ini gitu. Oke, sekian dan terima kasih.